Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zema. Saya dari kampus IAIN Al-Khair Pamekasan, tepatnya di kampus cabang berada di Punjanan Barat. Saya dari Fakultas Tarbiyah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Saya di sini mendapatkan tugas dari dosen pengampu saya, yaitu dosen Sadina Santara Putri MPD, di mana saya disuruh berpresentasi tentang komunikasi organisasi. Jadi sebelum saya berpresentasi, ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak mempunyai kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan saya kali ini, yaitu tentang komunikasi organisasi. Apa sih komunikasi organisasi? Komunikasi organisasi di sini adalah berkenaan dengan komunikasi yang berlangsung dalam jaringan kerjasama antar pribadi atau antar kelompok dalam suatu organisasi atau institusi. Jadi pasti kalian bertanya-tanya, apa sih komunikasi di sini? Komunikasi di sini adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu atau melalui suatu sistem yang biasa baik dengan simbol-simbol maupun perilaku ataupun tindakan. Jadi di sini juga ada macam-macamnya organisasi. Mungkin macam-macam organisasi di sini sangat banyak banget, bahkan banyak, maupun di ekstra intra itu pasti ada yang namanya organisasi. Tapi ketika kamu mengikuti suatu organisasi, maka lihat faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap organisasi tersebut. Jadi sebelum kamu mengikuti dalam suatu organisasi itu, maka pahami terlebih dahulu dan pastikan macam organisasi itu sesuai dengan nilai yang kamu pegang, supaya kamu merasa aman dan nyaman berada di dalamnya. Jadi saya di sini sebagai mahasiswa, mungkin saya itu mengikuti beberapa organisasi di luar kampus maupun di dalam kampus. Jadi di sini saya itu sangat bagus di dalam komunikasi organisasinya saya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Dikarenakan setiap yang saya ikuti organisasi tersebut itu menggunakan aliran vertikal, horizontal, dan diagonal, di mana di dalam suatu organisasi itu tanpa menggunakan aliran tersebut itu menurut saya itu tidak bagus. Kenapa? Karena komunikasinya itu tidak baik, tidak lancar. Tapi kalau di dalam suatu organisasi itu menggunakan aliran yang tiga itu, kemungkinan organisasi itu berjalan dengan baik dan lancar. Dikarenakan apa? Seorang pemimpin itu pasti butuhnya sama bawahan, sedangkan bawahan itu butuhnya sama pemimpin. Jadi di dalam suatu organisasi itu, komunikasi organisasinya itu sangat dipentingkan, karena untuk membuat organisasi itu lebih baik dan lebih maju. Karena di sini yang namanya komunikasi organisasi itu bukan hanya terjadi kemudian berhenti, namun yang namanya komunikasi organisasi itu terjadi di sepanjang waktu. Terus ketika kita berada di dalam sebuah organisasi, di sini sebuah organisasi itu pada dasarnya dibuat sebagai tempat ataupun wadah bagi orang-orang untuk berkumpul bekerja sama secara rasional dan sistematis. Jadi ketika kita berada di dalam sebuah organisasi, terus sering mendengarkan terjadinya yang namanya bullying terhadap suatu organisasi maupun di dalam sekolah. Jadi kita sebagai orang yang mengetahui organisasi itu, gimana caranya kita mencegah terhadap yang namanya bullying. Tapi ketika kita berada di dalam sekolah dan kita menemukan anak yang dibully oleh teman sekelasnya, kita sebagai guru itu harus peka terhadap anak tersebut, karena anak tersebut itu sudah merasa terbuli. Jadi kita menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama itu memberikan rasa perlindungan yang aman dan pastikan memberikan rasa
perlindungan sangat-sangat baik terhadap anak itu. Dan yang kedua itu jangan bertindak kasar supaya anak tersebut tidak shock ataupun pemikirannya itu tidak kacau. Jadi kita harus membangun pedoman yang tegas dan jelas terhadap yang bulinya supaya tidak terjadi bullying lagi. Jadi ketika di dalam sekolah itu terjadi adanya bullying itu yang jadi peran utama itu adalah seorang guru. Tapi meskipun seorang guru yang jadi peran utama itu, guru itu harus mempunyai bimbingan dari kepala sekolah atau dari seorang pemimpin, di mana seorang pemimpin itu harus bisa memberi tekanan atau membangun pedoman yang jelas-jelas dan tegas terhadap guru supaya guru itu bisa peka terhadap anak didiknya di dalam kelas. Ketika kita memberitahukan terhadap di luar atau di dalam masyarakat itu, kita memberitahukan bahwa ketika berada di dalam lingkungan sekolah itu tetap aman dan damai. Dikarenakan apa? Dikarenakan guru bisa menjaganya dengan baik, sedangkan ketika berada di luar kelas ataupun sudah berada di lingkungannya itu juga dijaga terhadap orang tuanya. Karena sering terjadi bullying itu dikarenakan berteman yang tidak baik, makanya itu terjadilah yang namanya bullying. Cara mencegahnya itu dengan kita menjaga anak kita. Jika kita berada di dalam lingkungan sekolah, guru gimana caranya peka terhadap anak tersebut supaya tidak terjadi yang namanya bullying. Dan ketika kita berada di masyarakat, gimana lingkungan tersebut bisa paham terhadap anak itu, kita mencegah yang namanya pergaulan bebas. Jadi itulah dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Huzaimah, amit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.